Mau review buku, kelar baca buku The Productive Muslim karya Muhammad Faris. Subjudulnya Where Faith Meets Productivity. Seperti biasa aku bakal review gitu ya, overview buku tentang apa sih ini, terus bilang apa yang aku suka, apa yang aku kurang suka atau aku mau challenge, dan 3 key takeaway yang aku dapatkan dari buku The Productive Muslim. Oke, jadi buku The Productive Muslim ini sesuai sama judulnya, Muslim yang produktif gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Dan subjudulnya kan ketika agama bertemu dengan produktivitas gitu. Dia bagusnya adalah secara umum tentu akan membahas gimana sih produktivitas itu kalau dilihat dari kacamata agama Islam gitu. Dia memberikan banyak hal gitu, pemaparan mulai dari mitos-mitos gitu misalnya yang terkait dengan produktivitas, atau yang bisa kita bilang kadang-kadang orang menganggapnya sebagai mengejar dunia gitu kan. Produktif itu semata-mata seperti itu, tapi dia kayak apa, debunk atau membongkar mitos itu. Jadi di awal seperti itu, kemudian dia juga kasih kayak semacam step by step apa aja yang perlu dilakukan, teknik-teknik produktivitas apa saja, tips-tipsnya seperti apa gitu untuk menjadi muslim yang produktif, muslim dan muslimah ya berarti. Itu overviewnya. Terus apa yang aku suka? Aku suka sekali karena dia berangkatnya itu kayak pendekatannya itu pas banget gitu. Dia mengartikan dulu, tunggu dulu deh sebelum kita ngobrol jauh tentang produktivitas. Sebenarnya produktivitas tuh apa? Siapa yang mulai? Siapa yang mengartikan produktivitas seperti apa yang kita pahami sekarang kayak gitu. Jadi benar-benar berani untuk sampai ke akarnya. Jadi ternyata produktivitas ada hubungannya sama dulu waktu apa ya, agama juga gitu ya, agama Kristen juga, ada gereja juga di situ, ada tentang bagaimana untuk revolusi industri itu ada hubungannya juga dengan bagaimana produktivitas zaman sekarang itu diartikan gitu, didefinisikan. Jadi itu menurutku bagus banget karena kita kemudian jadi punya informasi, oh iya ya ternyata awal mula orang dianggap produktif itu adalah dengan bekerja, dengan berkarya ABCD, dengan misalnya kerja 9 to 5. Itu ada loh ternyata riwayatnya, ada loh sejarahnya, historinya yang kadang-kadang kita nggak mikir gitu. Kadang-kadang kita ya udahlah kayak ya produktif ya berarti sibuk gitu misalnya. Nah dia challenge definisi itu bagus, itu aku suka. Terus habis itu dia juga memberikan contoh, kemudian dari situ, dari yang sudah definisi yang dia kaji gitu ya, terus dia ambil semacam frameworknya, kemudian dipelajari yang contoh dari zaman Rasulullah gitu. Ternyata oh iya ya, meskipun mungkin distraksinya nggak sama, kita misalnya distraksinya bukan dengan Instagram gitu ya, zaman dulu zaman sahabat, zamannya Rasul ya itu ya ada distraksinya sebenarnya gitu. Jadi apakah distraksinya itu bentuk misalnya duit gitu ya, ya zaman sekarang juga banyak sih distraksi duit gitu karena hanya ngejar duit aja gitu, atau distraksinya bentuk kesenangan-kesenangan lain gitu yang sebenarnya tidak begitu apa maslahat dan tidak begitu barokah gitu ya istilahnya. Nah, dia ambil contoh seperti itu dan dia bilang dari framework itu sebenarnya kita bisa belajar dari Rasulullah bagaimana mengatasinya, bagaimana menyikapinya. Hal yang sama prinsipnya kita bisa aplikasikan di zaman sekarang. Terus habis itu dia juga mitos-mitos tadi tuh banyak yang langsung apa ya, blunt gitu ya, apa adanya dia kalau kritik itu. Jadi misalnya
mitos-mitos atau salah kaprah tentang kenapa kalau misalnya memang betul Rasulullah itu memberikan contoh udah kayak gitu, kok sekarang umat muslim tuh bukan umat yang paling banyak bekerja gitu. Maksudnya bukan paling banyak bekerja, bukan yang paling banyak menghasilkan karya. Kenapa jauh gitu misalnya dibandingkan dengan orang dengan religi yang lain gitu ya, dengan kepercayaan yang lain. Kenapa kok malah jadi males gitu. Dia bahkan bilang kok negara-negara dengan mayoritas umat muslim malah bisa dibilang tidak nggak bisa meniru misalnya zamannya dulu zaman kebangkitan Islam gitu, yang dengan ada banyak sekali pemikir, banyak sekali ini apa saintis, filsuf kayak gitu ya, kok nggak bisa kayak gitu, malah sekarang bisa dibilang paling males gitu. Dia bilang pakai lazy gitu, bener-bener males. Dia bilang kalau ada mitos-mitos misalnya ya udah tinggal pasrah aja berdoa. Nah pasrah nih sama berdoa nih coba kita kuliti lagi, apakah benar kita pasrah itu sama takdir atau sama ketentuan Allah itu ketika sudah berusaha atau belum gitu. Terus definisi kamu atas sabar tuh kayak gimana. Jadi bener-bener menguliti gitu ya, apa sih apa benar selama ini pemahaman yang kamu pikir itu apakah sebenarnya sudah sejalan sama Rasulullah, karena sebenarnya Rasulullah tuh nggak kayak gitu. Jadi dia kasihkan contoh-contoh sama hadis-hadisnya juga. Itu yang aku suka. Tapi yang aku nggak suka adalah sepertiga bagian terakhir ketika membicarakan tentang pengaplikasian atau teknik-teknik gitu, tips-tips itu banyak yang terasa kayak terburu-buru gitu, kayak dijejelin aja semuanya itu. Kayak di sepertiga bagian terakhir tuh tidak sebagus 2/3 bagian di awal ketika dia bilang secara pemahaman, secara filosofis, secara kajian gitu. Jadi ketika ngomongin tentang teknik produktivitas itu kayaknya masih belum maksimal gitu. Aku merasa contoh-contoh yang dia berikan itu kadang tipsnya oh iya oke, tapi kenapa kita harus tips ini, kenapa bukan tips yang lain? Karena bisa jadi juga karena aku suka baca tentang produktivitas, jadinya ya masih ada kayaknya teknik produktivitas lain yang lebih tepat, yang lebih cocok dan gak bertentangan sama prinsip-prinsip Islam gitu misalnya. Itu ya overview apa yang aku suka dan apa yang aku kurang suka. Terus sekarang ketiga key takeaways yang aku dapatkan dari buku The Productive Muslim. Ini bentar baca. Oh ya ugas, iya benar tujuannya jadi percabang. Benar-benar. Nah ini balik sama tujuan. Itu salah satu pelajaran yang aku dapatkan dari buku ini. 1, tujuan diciptakan manusia gitu. Jangan lupa emang sebenarnya apa ya tujuan diciptakan manusia? Di Al-Quran disebutkan Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah gitu. Jadi beribadah ya itu kan memang sebenarnya tujuan diciptakan manusia dan jin di dunia ini ya untuk beribadah. Itu kayak mengingatkan kembali, oh ya ibadah tuh apa gitu. Terus dia memberikan pemahaman, padahal kalau sesuatu pekerjaan misalnya kita belajar gitu diniatkan untuk mencari ilmu di jalan Allah, yaitu beribadah juga gitu. Banyak banget hal sebenarnya yang sehari-hari kita lakukan itu bisa menjadi sebuah ibadah jika kita paham betul dan menaruh intentionally memang itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Nah itu dia tekankan betul, karena orang biasanya lupa gitu. Kadang ya udah seperti monoton, seperti robot melakukan ya udahlah, kalau habis lulus sekolah ya udah kerja, oh habis kerja ya udah nikah, oh habis nikah ya udah punya anak. Tapi tujuannya kamu inget nggak sih sebenarnya kamu sebagai manusia tuh diciptakan di dunia buat apa gitu. Itu salah satu yang ditekankan dalam buku ini. Terus nomor 2,
dia juga bilang, ada di satu bagian di buku ini bilang bahwa untuk embracing the paradox. Jadi manusia tuh ya paradoksnya adalah misalnya gini, manusia tuh hamba Allah tapi juga perwakilan Allah di dunia ini. Atau apa, kalau bahasa yang kita zaman dulu SD biasanya disebut khalifah ya gitu, meskipun dia bilangnya bukan khalifah tapi kayak perwakilan gitu, perwakilan di dunia ini. Terus misalnya kita harus menerima ketentuan Allah, tapi di saat yang sama kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Itu kan semuanya paradoks tuh. Kita harus hidup di dunia ini seperti kita hidup bekerja kayak 1000 tahun lagi, tapi kalau beribadah kayak besok bakal mati gitu kan. Itu kan paradoks dan biasanya manusia kemudian jadi bingung, aku harus ngutamain yang mana ya. Nah, buku ini menekankan bahwa ya emang dua-duanya gitu, emang dua-duanya kamu tuh berada di keduanya, jadi kamu tidak memilih gitu untuk itu gitu, nggak perlu dipilih, ya emang diterima aja, embrace saja bahwa memang seperti itu, manusia tuh seperti selalu berada dalam paradoks. Itu pelajaran yang kedua, key takeaways yang kedua. Dan yang ketiga, yang dengan semakin banyak contoh-contoh yang dia sebutin, gimana sikap Nabi, gimana keseharian Rasulullah, gimana sahabat-sahabat pilihan hidup gitu ya, maksudnya dia kasih contoh-contoh tentang khalifah-khalifah gitu ya, apa yang mereka lakukan ketika mereka bekerja gitu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu justru sangat mendukung produktivitas gitu kan, sangat mendukung menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak perlu ditabrakkan, tidak perlu dikontra gitu ya, antara Islam, antara kepercayaan dengan produktivitas. Malah sebenarnya kalau misalnya kita punya struktur gitu ya, kalau kita misalnya udah rajin ya ibadah, sholat 5 waktu, kita udah punya struktur sehari-hari, dia bisa dipergunakan untuk misalnya sholat wajib itu bisa kita pergunakan sebagai momen untuk kita bisa centering lagi tiap hari, tiap 5 waktu itu. Jadi dia menegaskan jangan ikut-ikutan sama sejarah yang dulu, misalnya berusaha dipisahkan antara produktivitas sama, kalau yang contoh yang ini karena dia di Inggris, dia menyebutkan juga sejarahnya. Jadi dulu gereja dipisahin gitu, ya udah gereja agama gitu ya, tapi terus pekerjaan apa itu kayak nggak berhubungan gitu. Nah, nggak usah ikutan kayak gitu, karena di Islam nggak kayak gitu sebenarnya. Justru malah ibadah itu ketika dilakukan, digunakan sebagai strukturnya, sebagai tiangnya gitu ya, pillars gitu, malah akan sangat mendukung produktivitas kamu. Jadi standar-standarnya juga dia menyebutkan, misalnya pembagian, kalau kita tahu gitu, misalnya deep work gitu ya, Cal Newport dengan membuat kita blok-blok di mana kita melakukan deep work. Nah, justru setelah kita sholat, kita fresh, coba kita taruh deep worknya di situ. Setelah habis sholat kayak gitu, kemudian break lagi itu ya misalnya habis duhur kan sama asar, nggak terlalu lama tuh. Dikasih contoh seperti itu. Jadi pengaplikasiannya sebenarnya nggak perlu dijadikan bertentangan gitu loh. Jadi agama tuh nggak malah mendukung kok, bukan bertentangan dengan asas-asas atau apa ya, atau prinsip-prinsip produktivitas tuh sebenarnya nggak bertentangan. Kalau ini ada pertanyaan tambahan, contoh tekniknya apa Kak? Banyak banget, nggak ini sih, justru itu karena tekniknya itu yang disebutin tuh banyak banget. Kayak apa, eat the frog 2450 apa ya, macem-macem, tapi nggak ada penjelasan panjangnya gitu loh. Ya ada sih penjelasan ini kayak gitu, tapi sangat singkat, dan menurutku itu malah kayak
oke, terus ngapain harus pakai teknik yang itu, kayak gitu. Itu yang menyebabkan aku agak, yaitu sepertiga bagian terakhir tuh yang bagian pengaplikasian kayak terlalu banyak teknik, tapi malah penjelasan dan elaborasi kenapa harus teknik tersebut dan step by stepnya itu nggak dijelasin gitu. Ya ugas ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau stay. Sampai jumpa next di Kelar Baca Buku. Bye bye.